Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifqatul Haliyah, perwakilan dari Madrasah Tahdzibul Mutsaqafin Putri Pondok Pesantren Khas Kempek. Di sini saya akan mengikis sekilas mengenai fikih siyasah yang dijelaskan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babu utawi bab al-awwalu kang pertama iku fi aqdil imamati ing dalam mertelaken akad imamah. Al-imamatu utawi imamah iku maudhu'atun den selehaken li khilafatin nubuwati krana ganteni kenabian fi hirasatid dini ing dalam ngreksa agama wa siyasatid dunya lan jaga dunia wa aqduha utawi akad imamah liman kedue wong yaqumu kang jumeneng sapa man biha kelawan imamah fil ummati ing dalam umat iku wajibun wajib bil ijma'i kelawan kesepakatane ulama wa in syadza senajan nyimpang anhum saking wong sapa al asammu imam asam halil khilafatu anata utawi khilafah iku wajibatun kang wajib bisyar'i kelawan syariat ambil akli atawa kelawan akal waktu lifalan den persulayaaken fi wujubiha ing dalam wajibe imamah hal wajibat anatah wajib opo imamah bil akli kelawan akal au bisyar'i atawa kelawan syariat faqalat mangka ngendika sapa ifatun golongan ngendikane wajibat wajib opo imamah bil akli kelawan akal lima krono perkara fi tiba'il uqala'i kang ana ing dalem tabiate pira-pira wong kang duweni akal minat taslimi saking masrahaken li zaimin maring pemimpin yamna'uhum kang nyegah sapa zaim ing wong minat tadzalumi saking perkara zalim wa yafsilu lan misah sapa zaim bainahum ing dalam antarane wong fitanazu'i ing dalam pertikaian wa takhusumilan para padu walau lalulatulan lamun oranana utawi pemimpin iku lakanu mangka nyektine ana sapa wong iku faudo pira-pira wong kang ora duweni pemimpin muhmalina pira-pira wong kang nganggur wa hamajan lan pira-pira wong kang asor mudhaina pira-pira wong kang sia-sia. Nah, baik, langsung saya jelaskan al-babul awwalu fi aqdil imamati. Jadi bab pertama dalam kitab ini akan menjelaskan mengenai akad imamah atau kepemimpinan. Al-imamatu maudhu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Jadi imamah adalah kepemimpinan. Imamah adalah pengganti dari kenabian dalam menjaga dan mengatur agama serta dunia. Nah, pengertian di sini hampir sama dengan pengertian imamah yang dijelaskan dalam kitab Baghiyatul Umam, bahwa imamah adalah kepemimpinan yang menyeluruh dan umum, mencakup semua urusan, baik itu urusan khusus dan umum dalam permasalahan agama di seluruh dunia. Nah, konsep imamah di sini adalah sistemnya seperti sistem khilafah, yaitu pemimpin adalah seorang khalifah tunggal yang mengatur semua urusan agama di seluruh dunia. Nah, hal ini jelas-jelas berbeda dengan pemerintahan di zaman sekarang yang mana pemerintahan itu sudah terpisah-pisah. Contohnya misalkan umat Islam di Indonesia, ya berarti pemimpinnya adalah presiden di Indonesia. Begitupun umat Islam di negara-negara lain dan sebagainya. Wa'aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i wa in syadza anhum al-asammu. Nah, akad imamah atau pengangkatan imam di sini itu hukumnya adalah wajib menurut kesepakatan ulama. Meskipun ada salah seorang ulama, salah seorang imam yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Halil khilafatu wajibatun bisyar'i ambil aqli waktu lifafi wujubiha hal wajabat bil aqli au bisyar'i. Nah, karena yang disepakati adalah hukumnya wajib, maka timbullah pertanyaan, apakah kewajiban ini berdasarkan syariat atau berdasarkan akal? Sehingga para ulama pun berbeda pendapat tentang kewajiban ini. Faqalat ta'ifatun wajabat bil aqli. Sebagian kelompok mengatakan bahwa kewajiban ini adalah berdasarkan akal. Lima fi tiba'il uqala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tadzalumi wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wat takhasumi. Karena dari akal itu kita mampu mempertimbangkan kewajiban tersebut tanpa
membutuhkan dalil-dalil syariat. Karena akal itu sudah mampu berpikir bahwa kita manusia yang memiliki akal sehat sudah semestinya, sudah seharusnya taat dan patuh kepada pemimpin yang sudah mampu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan zalim dan mampu memisahkan kita dari perpecahan. Walaula al-wulatu lakanu fawdha muhmadina wa hamajan mudha'ina. Karena kalau bukan karena pemimpin, maka niscaya mereka tidak akan memiliki pemimpin. Jadi hidupnya tidak akan teratur karena pemimpin adalah yang mengatur, yang menjadi penengah antara berbagai antara umatnya. Jadi ketika tidak ada pemimpin maka akan kacau, maka akan tidak teratur begitu. Waqad qala al-afwahu al-audiyu wa huwa syairun jahiliyun. Nah, di sini ada seorang sastrawan jahiliyah berkata dalam syairnya, la yasluhu an-nasu fawdala sarotahum wala sarotun idza juhahum sadu. Yang artinya bahwa manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada pemimpin di antara mereka. Dan tidak ada pemimpin yang baik apabila mereka dikuasai oleh orang-orang bodoh di antaranya. Maka dari sini jelas bahwa dari akal itu kita sudah mampu memikirkan, sudah mampu menetapkan bahwa kewajiban ini berdasarkan akal tanpa perlu adanya dalil-dalil syariat. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Dan sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa kewajiban atas imamah, pangkatan pemimpin adalah berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyyatin. Karena adanya imam, adanya pemimpin adalah untuk mengatur semua urusan syariat. Qad kana mujawazan fil aqli alla yarida at-ta'abbudu biha falam yakun al-aqlu mujiban laha. Adapun akal itu memperbolehkan kita untuk adanya imamah namun tidak menganggapnya ibadah, sehingga akal tidak bisa tidak bisa menjadi dasar atas kewajiban hal tersebut. Wa innama aujaba al-aqlu ayyamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anitadzalumi wa taqattu'i wa ya'khudha bi muqtadal adli fit tanasufi wa tawassuli. Tetapi akal itu wajib memikirkan bahwa setiap manusia yang berakal itu harus mencegah dirinya dari perbuatan zalim dan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Fayatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi. Maka mereka sudah bisa sudah pasti mempertimbangkan hal tersebut dengan akalnya masing-masing, bukan dengan akal orang lain. Walakin ja'a syar'u bi tafwidil umuri ila waliyihi fid dini. Berbeda dengan syariat yang sudah mempercayakan semua urusan-urusan agama kepada walinya, yang mana di sini walinya, yang disebut walinya di sini adalah seorang pemimpin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Fa faradu alaina ta'ata ulil amri fina wa hum al-a'immatu al-muta'ammuruna alaina. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati para ulil amri yang ada di antara kita. Dan ulil amri di sini adalah para pemimpin yang mengatur semua urusan-urusan kita di sini. Warwa Hisham bin Urwata an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini ada dalil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari Abi Sholih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayalikum ba'di wulatun fayalikum albirru bibirrihi wayalikum alfajiru bifujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqu alhaqqu
fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u wa alaihim. Yang artinya bahwa sayalikum ba'di ulatun fayalikum albirru bibirrihi. Jadi akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu pemimpin yang baik akan datang dengan kebaikannya. Fayalikum alfajiru bifujurihi. Dan pemimpin yang jahat akan datang dengan kejahatannya. Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haqqo. Maka dengarkanlah mereka, taatilah mereka selama itu mencakup hal-hal yang baik, selama itu mencakup hal-hal kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum. Maka ketika apa yang diperintahkannya itu baik, maka kebaikan akan kembali kepada kalian, juga kembali pada mereka. Fa in asa'u wa alaihim. Dan jika perintahnya itu buruk, maka kebaikan akan tetap kembali kepada kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan ini bahwasanya adanya pemimpin itu sangat penting bagi manusia. Jadi saking pentingnya, saking wajibnya adanya pemimpin, sampai-sampai pemimpin yang kurang teratur, pemimpin yang tidak sesuai aturan itu lebih baik daripada tidak adanya pemimpin. Karena adanya pemimpin adalah untuk mengatur dan menengahi permasalahan yang ada pada umatnya. Sedangkan ketika tidak ada pemimpin, maka tidak ada yang menengahi, tidak ada yang mengatur, sehingga madorot, sehingga mafsadat dari tidak adanya pemimpin itu lebih besar daripada mafsadat adanya pemimpin meskipun tidak sesuai aturan. Nah, maksud tidak sesuai aturan di sini itu bukan berarti pemimpin yang benar-benar bodoh, tapi mungkin ada salah satu dari kriteria pemimpin yang baik itu tidak terpenuhi begitu. Dan adapun kewajiban adanya pengangkatan imam di sini itu masih bersifat kolektif, bersifat kolektif, karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kewajiban ini berdasarkan akal, ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah berdasarkan syariat. Namun ya pokoknya kita itu wajib mengangkat seorang pemimpin. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.